Dapatkan buku resep kue bakulan Baya dan buku masakan sedap ala Baya di Gramedia dan toko buku terdekat di kotamu. Atau kamu bisa beli melalui tim Baya Official untuk buku bertanda tangan penulis. Aku itu sebenarnya dari kecil udah gendut. Waktu SD tuh sering tuh di sekolah dikatain gendut. Pulang-pulang aku nangis gitu. Kalau kata mama ngelihat leher aku tuh katanya kayak hanger gantungan baju. Disitulah mulai badannya naik, nggak nyadar. Awalnya sih aku sempat food combining dulu. Ini pertama kalinya dalam hidupku aku diet serius dan turunnya lumayan banyak. Cuman yang memang total harus dihindari sih adalah gula ya. Gula pasir itu bener-bener udah deh, jangan deh, jauh-jauh deh dari yang namanya gula, karena gula itu nanti yang mengubah lemak menjadi glikogen, dan ujung-ujungnya intinya aku nggak perlu jelasin ya karena aku bukan ahli. Kamu bisa cari ininya ya di tempat lain, tapi intinya sih nanti berbahaya untuk kolesterol kamu. Udah itu aja intinya ya. Jadi kurangi, kalau bisa stop total gula. Paling kalaupun mau kamu tambahan manisnya dari yang namanya kecap, kurma, madu. Jadi kecap pun udah stop aja, kecuali kecap diet. Tapi itu pun jangan banyak-banyak. Kalau menurut aku sih jangan tiap hari itu terus gitu. Harus mungkin sepekan sekali boleh lah, atau 2 kali gitu, tapi jangan tiap hari gitu. Jadi apa ya, memang harus ditahan sih. Memang kalau perlu nggak usah dimakan juga nggak apa-apa, kan masih banyak pilihan makanan lain. Makanya aku masak menu yang sehat, yang enak, supaya aku tuh bisa lupa tuh sama yang makanan-makanan yang kayak dulu gitu, yang manis-manis, yang apa gitu. Jadi memang sengaja buat menu yang aku bisa lupa sama makanan-makanan yang dulu yang sering aku makan gitu. Nah itu nyaman versi aku ya. Jadi diet yang nyaman, diet yang tetap enak, yang aku tetap fun gitu, nggak menderita. Karena jujur aja aku juga kadang-kadang suka sedih gitu ya. Dulu aku tuh nggak mau diet tuh kalau ngelihat orang makan cuma nasi, telur rebus sama kecap. Nah itu bukan aku. Mungkin kamu cocok, mungkin ada yang cocok dengan gaya seperti itu, tapi buat aku itu nggak cocok di aku. Jadi itu aku mengubah kebiasaan bukan seperti itu gitu, nggak harus seperti itu. Jadi aku masih bisa makan ini tapi dengan cara yang berbeda gitu. Aku mengubah proses masaknya, bahan-bahannya aku ubah gitu. Jadi terus porsinya aku ubah. Nah itu versi aku. Mungkin kalau kalian cocok dengan diet yang udah makan telur rebus aja sama kecap itu cukup, tapi aku nggak cocok kayak gitu. Jadi nah ini lagi ya, makanya tadi aku bilang cocok-cocokan. Kalau aku sih nggak mau gitu kayak gitu. Jadi daripada aku nggak fun, yang ada aku cuma diet mungkin cuman sekitar nggak nyampe sebulan juga aku udah bosen, udah enek sama makanan aku. Jadi mending aku berhenti. Nah itu yang aku hindari. Jadi makanya aku pilih nyaman itu untuk aku ya seperti ini sekarang ini. Terus ya memang porsinya ya mau nggak mau harus berubah. Nggak mungkin yang biasanya kita makan nasi 1 piring penuh, sekarang masih mau makan nasi segitu banyaknya gitu. Nggak bisa kayak begitu. Jadi memang harus ada perubahan kebiasaan, dan ini memang yang apa ya, butuh waktu, butuh apa sih namanya, adaptasi dulu gitu kitanya. Jadi nggak bisa langsung. Terus macam madu, kurma. Kalau menurut hadis kan kurma tuh ganjil ya, 7 butir biasanya. Kalau aku karena nyadar aku udah banyak banget gula di tubuh aku, jadi paling banyak ya 3 atau 5 itu dulu jarang-jarang. 5 itu mungkin udah jarang banget aku makan sampai 5 sehari. Paling hanya 3 paling banyak. Itu pun itu kalau udah pengen manis banget baru aku makan 3. Tapi biasanya paling 1. Karena ya itu tabungan gula aku di badan aku tuh masih banyak banget gitu. Kebayang nggak dulu tiap hari aku makan manis terus. Nah itu jadi kamu juga ngaca sama diri sendiri gitu. Jadi kita juga harus nyadar kalau badan kita segede apa, terus misalnya kurmanya tiba-tiba aku makan 7, atau karena kurma bagus ya udahlah makannya banyak aja, sekotak dimakan, sekilo dimakan, iya tetap sakit-sakit juga. Apapun yang berlebihan nggak akan bagus. Sama madu juga begitu gitu. Jadi jangan mentang-mentang madu itu sehat terus ya udahlah banyakin madunya.
dan itu tiap hari dibanyakin kayak gitu, ya tetap apapun yang berlebihan nggak akan pernah bagus. Jadi kita atur, kita yang ngatur sendiri. Oh kayaknya aku hari ini udah makan banyak, ini aku ya, misal pagi-pagi aku udah makan madunya agak banyak nih, karena aku suka kasih madu kan di buah, di pepaya, di mangga, di alpukat misalkan. Berarti siangnya aku udah nggak boleh makan yang misal kayak kecap atau saus tiram, ya udahlah nggak usah gitu. Aku cut lagi gitu manisnya di situ. Tapi kalau misalkan pagi-pagi aku cuma makan chia seed gitu ya, atau cuma makan kayak jeruk gitu, berarti kalau siang aku masih bisa nambah sedikit aja saus tiram. Itu pun ya tetap dengan porsi yang pas, nggak berlebihan juga saus tiramnya sampai bikin manis banget. Karena biar gimana pun kayak kecap asin, terus saus tiram, saus Inggris itu kan sebenarnya tinggi sodium ya. Garam juga kan, terus kayak apa namanya, terasi itu juga kan tinggi sodium. Dan sebenarnya sih selama dikonsumsinya cukup nggak masalah. Aku juga nggak takut makan garam. Aku malah garam itu bagus, apalagi untuk aku yang ada GERD. Cuman kalau sampai berlebihan, garam iya, kecap asin iya, saus Inggris iya, saus tiram iya, nah itu yang bahaya, karena nanti dia akan memicu ke tensi, ke tekanan darah. Sedangkan aku juga kadang-kadang tensi aku suka naik turun juga. Nah, jadi kita yang ngukur sendiri. Tadi aku udah makan apa nih? Oh berarti sorenya aku agak cut ininya gitu. Atau misalkan kayak aku pagi-pagi udah makan alpukat, aku udah kasih alpukatnya olive oil gitu. Nanti berarti siangnya aku masaknya udah nggak pakai minyak lagi sama sekali. Tapi kalau misalkan pagi-pagi aku baru makan mangga, nggak pakai olive oil, berarti nanti aku masak siangnya baru aku tambahin olive oil sedikit. Nah, terus hati-hati juga, olive oil itu titik didihnya kan rendah. Teman-teman jangan menganggap karena olive oil ini kan sehat. Ya udah, mau goreng ikan, mau goreng tahu, mau bikin ikan bakar, semuanya pakai olive oil. Nggak peduli apinya mau panas, terus masaknya mau berapa lama, semuanya pakai olive oil. Hati-hati, karena dia jatuhnya jadi berbahaya, bukannya jadi sehat. Jadi sehat kalau dia sudah melebihi titik didihnya. Jadi olive oil tetap harus digunakan sesuai sifatnya kan, karena dia titik didihnya rendah. Jadi pakai api kecil dan nggak boleh dimasak lama-lama. Jadi paling untuk numis sayur yang paling 3 menit mateng gitu. Jangan sampai kamu pakai extra virgin olive oil untuk goreng ikan, untuk goreng tahu gitu. Nah, karena sering aku lihat ada yang kayak gitu. Tadi aku sempat lihat resep, dia pakai ikan goreng tapi katanya sehat karena pakai extra virgin olive oil. Ikan itu kan matangnya lama ya, untuk sampai coklat itu lama dan butuh suhu yang tinggi. Itu udah jelas rusak olive oilnya, udah jelas berbahaya. Jadi oke, ini masih macet. Aku lanjut lagi ya, agak terlalu bersemangat sih tadi. Balik lagi ke goals kita. Kalau aku sih ya mindsetnya adalah pengen sehat gitu. Jadi bukan kurus, iya itu bonus. Dan aku memang harus turun berat badan, itu menurut dokter aku. Untuk sehat ya, berarti untuk mau sehat salah satu jalannya adalah aku harus kurus. Berarti itu memang ini ya, salah satu goals aku juga. Tapi intinya kan kurus ini untuk aku sehat. Jadi jangan sampai karena aku diet aku malah sakit. Karena banyak juga yang begini, pengen kurus tapi udah ngatur kalori. Misalkan sekeranjang buah 300 kalori itu sama dengan satu potong cake coklat, itu juga sama-sama 300 kalori. Terus mikirnya, ini kan udah sama-sama 300 kalori, aku nggak usah makan buah deh, aku makan cake coklat aja. Oke, mungkin berat kamu turun tapi kolesterol kamu nambah. Nah itu bahayanya. Jadi kenapa aku bilang mindsetnya adalah sehat, karena kalau cuman mau hitung kalori sih gampang, banyak yang kalorinya sama tapi ada yang sehat ada yang enggak gitu. Kayak mie instan ya 320-an kalori gitu. Terus
dibanding sama kamu makan makanan sehat gitu. Misal kayak kemarin aku masak ayam kemangi itu estimasinya 300-an kalori juga, tapi kan di makanan aku nggak ada pengawet, ya kan, nggak ada tepung. Nah jadi itu bedanya. Kamu mau nggak badan kamu terus-terusan dikasih pengawet, terus-terusan ditambahin tepung? Nah kolesterol tinggi, kolesterol kamu naik. Nah itu bedanya. Jadi jangan sampai dibilang karena aku dietnya cuman hitung kalori kok, yang penting defisit, tapi jadinya kamu malah sakit, jadinya kolesterol kamu malah naik. Nah itu yang harus hati-hati ya. Aku kan tadi cek tiroid nih sebenarnya, tapi kata dokternya kemungkinan besar terutama anxiety yang amat sangat berlebihan, jadi kecemasannya itu tingkat tinggi katanya.